Nggak hanya untuk para pensiunan nanti atau para calon pensiun, bahkan ini juga bisa juga untuk ajang usaha pemula, hingga ada yang tua, bahkan yang muda pun bisa juga. Karena sekarang ini sebenarnya banyak sekali pengkonsumsi ikan belut, sedangkan tempat atau penyedia atau petani belut saat ini masih kurang. Sampai sekarang aja saya masih kewalahan. Pesanan saya ini sekarang sudah di atas 1 ton per 1 minggu. Lulusan SD, dulunya kerja sebagai tukang bangunan, bahkan diremehkan oleh orang-orang sekitar dia. Tapi siapa sangka orang-orang dulu yang meremehkan sekarang datang meminta pekerjaan dan menimba ilmu dari dia. Siapakah dia? Kang Wardi, sang budidaya belut. Mari kita saksikan kisah inspirasinya dan kali ini kita bedah rahasia suksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Suwardi. Saat ini saya tinggal di Dusun Sabrang Wetan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Usaha budidaya belut ini sudah saya lakukan dari tahun 2018, mungkin kurang lebihnya sebelum corona terjadi. Saya usaha budidaya belut itu tidak ada tujuan untuk menjadikan budidaya belut yang saya jalankan ini untuk usaha saya. Bahkan saya pun tidak tahu kalau memang saat ini usaha yang saya jalankan menjadi peminat banyak masyarakat gitu kan. Nah, saya pikir peminat belut itu hanya saya saja. Ternyata setelah ramainya berita tentang budidaya belut, banyak juga masyarakat dari luar kota, luar daerah, bahkan luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri ingin mengetahui lebih lanjut tentang budidaya belut. Saya hanya lulusan SD saja. Namun saya bergaul itu entah itu orang tua, entah itu anak-anak, entah itu sepantaran dengan saya, semua saya deketin semua. Prinsip saya, mana yang baik saya ambil, ya kurang baik ya saya tinggalkan. Hingga akhirnya saya banyak motivasi juga dari teman-teman. Toh tidak semua orang yang tidak sekolah tidak sukses. Ternyata banyak juga orang yang tidak sekolah juga banyak yang sukses. Dan tidak juga menutup kemungkinan orang yang sudah memiliki gelar pun ya masih sama saja, belum ada hasil atau perkembangan. Itu kembali lagi ke diri kita. Seberapa banyak, seberapa besar semangat kita, niat kita untuk mewujudkan cita-cita. Sebelum saya di belut, saya hanya di bangunan. Terkadang selain di bangunan juga, saya kadang di mebel. Karena di bangunan atau di mebel ini, mungkin kalau lagi pas ada kerjaan. Kalau lagi kadang nganggur, ya kadang berbulan-bulan lah kita nganggur. Waktu saya masih tinggal di Bogor, saya sedang main sama anak-anak di sawah, saya dapat, kemudian saya bawa. Kemudian saya goreng. Nah, anak-anak seneng. Nah, kemudian saya berpikir, ini aja baru belut kecil, gimana kalau yang besar? Hingga akhirnya saya cari tempat, cari peluang, di mana saya bisa mendapatkan daging-daging atau ikan belut. Yang pertama saya beli itu, saya hanya 2 kilo. 1 kilo saya konsumsi, 1 kilo lagi saya pelihara. Yang saya pelihara ini bukan untuk dijual awal. Tujuannya ini adalah saat saya butuh, saya nggak cari lagi. Nggak harus keliling kemana-mana untuk cari daging. Saya tinggal ngambil di kolam saya. Nah, hingga akhirnya saya teruskan kembangkan. Awalnya ya nggak semudah ini. Saya pun pertama saya coba yang 1 kilo gagal. Gagal ini bukannya saya nyerah atau kapok. Malah jadi penasaran. Karena memang prinsip saya dari dulu saya penasaran. Nah, saya sampai kegagalan, sampai 4 kali gagal. Kemudian pas yang keempat kalinya saya coba, alhamdulillah berhasil. Sampai ada 6 kolam. Setelah 6 kolam, saat itu saya butuh uang, saya jual. Saya pun dulu bingung, jual kemana? Kemudian saya coba saya tawarkan tetangga, relasi terdekat, teman-teman. Jarang sekali peminat, karena kita lingkupnya masih lingkup orang-orang sekitar kita. Hingga akhirnya alhamdulillah saya dapat saran teman untuk saya upload di Facebook, kemudian saya upload.
Nah setelah penguploadan itu alhamdulillah banyak sekali peminat. Ada yang pesan belut, daging belut untuk UMKM, usaha keripik, rumah makan. Nah disinilah nggak ada tujuan saya untuk beralih ke budidaya belut. Mau tidak mau karena banyaknya yang pesan bibit belut, banyak juga yang tanya tentang saya, konsultasi ke saya tentang bagaimana cara budidaya belut. Hingga akhirnya ya disitulah tanpa saya sadari saya harus beralih. Itu bukan suatu tujuan. Dulu saya sampai sempat diremehkan. Saat saya usaha belut, kemudian saya cari pakan untuk belut. Yaitu pakan yang saya mampu cari adalah keong, keong sawah. Saat itu saya cari keong, setiap pagi saya nyari keong. Nah kemudian ada nggak cuma satu dua, entah itu tetangga, teman-teman. Ya kadang basa-basinya biasa. Mau kemana mas? Cari keong. Untuk apa? Untuk pakan belut. Belut kok dipiara? Siapa yang mau belut? Nah seperti itu. Saya jawabnya simpel bagi saya. Kalau kambing atau sapi, saya harus kocek dana banyak. Saya mampu dari mana? Saya hanya kuli bangunan. Mampu saya beli belut. Kalau saya beli sapi, saya orang butuh. Saat saya butuh uang, apakah saya bisa jual kakinya dulu? Besok kupingnya? Kan nggak mungkin. Paling nggak harus saya jual semua. Tapi kalau saya belut, saya nggak harus menjual semua. Selain itu juga kalau di ikan, ada juga yang menjalankan di ikan. Ikan lele kah? Atau nila. Risiko saya banyak. Air mati sebentar aja, ikan mati. Kalau di belut, saya nggak harus banyak air. Nah hingga akhirnya sekarang banyak juga masyarakat yang tertarik simpelnya usaha atau budidaya belut. Ada lagi satu motivasi saya gini. Ada burung elang. Di kepala burung elang itu ada burung pelatuk. Burung elang itu kepalanya dicucui terus oleh burung pelatuk. Biar dia sakit, biar dia jatuh, biar dia luka. Dicucuin terus. Tapi burung elang itu nggak mbales. Dia bisa balas, orang dia lebih besar. Iya. Tapi dia nggak mau balas, dia tetap aja terbang setinggi mungkin, setinggi mungkin, setinggi mungkin. Kalau si burung elang itu udah tinggi, burung pelatuk itu akan jatuh dengan sendirinya karena dia kehabisan oksigen. Maka dari itulah setiap ada orang yang mungkin sedikit saya meremehkan saya akan buktikan. Saya mampu. Apa saja yang saya jalankan atau yang saya kembangkan di usaha budidaya belut ini ada banyak. Contoh kecil yang pertama, pelatihan bagi pemula yang mau ikut gimana cara budidaya belut. Kami juga membuka pelayanan pelatihannya di sini. Saya juga di sini menyediakan juga benih atau bibit belut, baik itu bibit belut maupun indukan belut. Bahkan nggak cuma itu, kami juga menyediakan juga ada kolam terpal. Dan kenapa harus kolam terpal? Karena untuk pemula ini adalah jalan yang terbaik dulu untuk bisa memanage budget. Kira-kira berapa modal yang harus kita butuhkan untuk awal nih, untuk pemula. Coba-coba dulu lah gitu kan. Ya minimal dengan luas kolam 1x2 itu 10 kilo bisa tebar. Dan untuk harga bibit belut sendiri 90.000 kali 10 kilo 900.000. Kalau kolam terpalnya itu kalau kita mencari medianya sendiri, terus kemudian pagar penguat kolam kita buat sendiri, mungkin yang kita butuhkan hanya 1 juta saja. Itu untuk luas kolam 1x2 isi tebar 10 kilo. Untuk omset dari 10 kilo itu biasanya estimasi menjadi 40 kilo. Kalau jadi 40 kilo kita kalikan harga jual. Pasar umum aja atau pasar tradisional itu sekitar harga 80-90.000. Nah sedangkan kalau kita mau jual ke supermarket harganya 100 ribuan. Kita akan bicara jual cepat atau jual kula. Harga umpamanya di angka ke 60 atau jual standar harganya di 60.000. Kalau kita panen 40 kilo, kita jual 60.000, berarti kan 4 kali 60. Itu ketemunya 2.400.000. Sedangkan modal awal tadi 1 juta. Berarti kita masih punya sisa 1.400.000. 1.400.000 itu kan omset kita atau sudah kembali ke income per 4 bulan per periode. Itu kan per 4 bulan karena di usia 4 bulan wajib panen. Nah jika kita mau ngitung lagi berapa per bulannya, kita tinggal bagikan saja 1.400.000 bagi 4 bulan. Itu kali per 1 kolam. Untuk mereka atau para pemula untuk budidaya belut ini, saya sering menyarankan ada 3 faktor dulu yang harus dipahami. Yang pertama pengetahuan,
yang kedua pengalaman, dan yang ketiga kesabaran. Artinya pengetahuan ini kita harus mengetahui dulu jenis belut yang akan kita budidaya. Ada belut yang bisa dibudidaya, ada juga belut yang tidak bisa dibudidaya. Belut yang bisa dibudidaya yaitu jenis super atau belut jenis rawa. Perbedaannya terletak daripada tubuh. Kalau belut sawah bentuknya kecil, panjang. Kenapa kecil dia panjang? Karena dia kurus, karena dia sudah terkontaminasi atau teracuni oleh pestisida. Sedangkan belut rawa dia nggak terlalu panjang, dia agak buntet. Karena dia tubuhnya masih murni, belum teracuni apapun. Nah, terus dari warnanya pun, kalau belut sawah warnanya hitam pekat, sedangkan belut rawa warnanya agak kecoklatan atau cerah. Nah, kemudian jenis yang sehat yang seperti apa? Yang pasti yang sehat itu yang aktif, artinya yang gesit atau yang lincah. Saya dari mana saya belajarnya? Dari pengalaman. Yang pertama, pengalaman kegagalan saya. Setiap saya gagal, saya ingat, oh dulu gagalnya gini. Kemudian saya coba lagi. Untuk yang gagal nggak saya ulangi lagi, saya cari lagi. Di situ ada tutorial juga yang namanya di sosmed. Bagaimana cara budidaya belut. Ada lumpur, ada gedebok, ada letong, ada damen. Kenapa harus menggunakan ini? Nah, setelah saya cari tahu, oh ternyata lumpur memang habitatnya atau kandang si belut. Kemudian saya cari tahu lagi, fungsi gedebok untuk apa? Fungsi gedebok untuk menetralkan suhu. Oh, berarti si belut hidup di tempat yang lembab atau yang dingin. Kenapa harus pakai damen atau jerami? Jerami kalau sudah lama dia akan membusuk dan akan menjadi kompos. Oh, berarti ini menjadikan kompos agar media tersebut tetap gembur, tidak mudah keras atau mengering. Nah, disitulah saya cari tahu lagi. Kenapa harus pakai kohe? Setelah saya cari tahu, oh fungsi daripada kohe ini adalah untuk menghasilkan pakan. Dari mana? Dari terurainya kotoran itu akan menimbulkan jentik cacing, dan cacing itu akan berkembang biak, dan itulah makanan si belut. Pakan untuk luas kolam 1x2 ini hanya 1/4 kilo per 1 minggu. Karena pakan ini adalah pakan tambahan. Pakan sebenarnya adalah dari media, dari fermentasi yang kita buat. Di situ dia udah punya pakanan pokok. Namun untuk menggenjot kita berikan pakan tambahan. Dan kenapa 1 minggu sekali juga? Alasannya si belut ini sejenis atau semacam ular. Dia makan nggak setiap hari makan, 3 hari sekali baru makan. Nah, disitulah simpelnya. Intinya untuk usaha budidaya belut, yang penting air memang ada, tapi tidak boleh banyak, apalagi sampai banjir. Alasannya apa? Si belut ini kan harus biasanya setiap saat dia keluar atau masuk. Pada saat dia keluar masuk, itu kan ada jejaknya, yaitu lubang. Nah, fungsi daripada lubang belut ini adalah untuk menarik oksigen ke bawah. Apabila air menggenangi seluruh permukaan lumpur, itu akan menjadikan kurang baik untuk si belut. Untuk paranet yang ada di atas kolam, ini berfungsi untuk mengurangi sinar matahari secara langsung. Karena identiknya si belut hidup di tempat yang lembab dan dingin. Dia tidak nyaman dengan suhu yang panas. Maka itu saya kurangi sinar matahari dengan saya gelar atau saya pasang atap penutup. Nggak hanya untuk para pensiunan nanti atau para calon pensiun, bahkan ini juga bisa juga untuk ajang usaha pemula, hingga ada yang tua, bahkan yang muda pun bisa juga. Karena sekarang ini sebenarnya banyak sekali pengkonsumsi ikan belut, sedangkan tempat atau penyedia atau petani belut saat ini masih kurang. Prediksi saya sampai ke 10 tahun ke depan pun ini masih tinggi ini peminatnya ini. Sampai sekarang aja saya masih kewalahan. Pesanan saya ini sekarang sudah di atas 1 ton per 1 minggu. Masih banyak mereka yang pengusaha UMKM yang kekurangan bahan baku, pengusaha rumah makan sambal belut. Mereka masih kesulitan untuk ikan atau daging belutnya sendiri. Bahkan dari luar negeri pun ada banyak sekali yang mau mencoba menaruh invest di sini gitu. Namun saya yang belum berani. Kenapa saya belum berani? Karena yang pertama lahan yang kami belum bisa memadai. Ini kemarin itu kan dari Jepang, dari tim dari Jepang ini ada yang datang ke sini, dia minta supply 1 ton per 1 minggu. Kemudian saya jelaskan saya tidak berani. Karena bahan yang mau saya kirim nggak ada, nggak mampu. Hasil produksi saya pun belum mencukupi. Saya menargetkan di tahun ini saya harus membuka 1.000 kolam. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah sosialisasi dengan pemilik lahan lagi, saya penambahan lahan 1 hektar lagi. Mudah-mudahan secepatnya bisa langsung terrealisasi. Progres saya yang kedua di sini, saya akan membuka wisata belut.
Setelah ramainya usaha saya tentang belut, banyak juga pengunjung yang datang ke sini nggak cuma sekedar mau belajar, mereka hanya ingin tahu belut itu seperti apa sih gitu. Bahkan kami juga di sini sudah membuka resto juga. Di sini semuanya serba belut, ada mangut belut, ada rica belut, tongseng belut, sambal belut, insya Allah belut asap. Bahkan sampai keripik belut untuk oleh-olehnya yang dari luar kota juga bisa membawa oleh-oleh. Saran saya, kita jangan ada tujuan dulu. Contoh kita belajar sepeda. Tidak ada pembimbing belajar sepeda itu langsung mengarah ke satu tujuan. Contoh, saya belajar sepeda tujuannya ke pasar. Kira-kira kita akan sampai apa enggak di pasar? Nggak akan sampai kan di pasar. Kita akan sebelum pasar aja kita sudah jatuh. Itu sama, kita belajar di bidang yang baru. Kalau bisa kita jangan ada tujuan dulu. Yang penting apa? Yang penting kita coba dulu, kita buktikan dulu. Kita bisa atau tidak. Karena tujuan itu bisa juga membuat kita down apabila kita gagal. Kita akan trauma di situ dengan kegagalan pertama. Namun kalau kita tanpa ada tujuan, yang penting kita cintai dulu. Apa nih bidang yang baru kita? Setelah kita bisa, baru kita punya tujuan. Penekanan, nama saya Suwardi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan semua dimanapun berada. Jika banyak rekan-rekan yang berminat, silakan menghubungi saya by WA 0822 3164 1479. Silakan menghubungi kami secara langsung bagaimana cara budidaya belut, dan kami juga sudah kerjasama dengan Balai Penelitian Sleman. Kami sudah menerbitkan satu buku panduan atau novel budidaya belut ala Kang Wardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.